warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat wudu Nabi. Hadis yang pertama yaitu dari Humran Maula Utsman ibn Affan, di mana Utsman mempraktekkan cara wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita sampai pada ikhtilaful ulama tentang perbedaan pandangan para ulama. Yang pertama tentang hukum istinsyak. Apa itu istinsyak? Apakah wajib atau sunnah atau mustahab? Qala muallif rahimahullahu ta'ala, dhahaba al-a'immah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairuhum ila anna al-istinsyaq mustahabbun fil wudu ila wajib. Pendapat pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya rahimahumullahu ta'ala berpendapat bahwa istinsyaq itu hanya sunnah, laisa biwajib, bukan wajib. Wal masyhur indal Imami Ahmad al-wujub. Adapun Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa istinsyaq itu wajib. Apa konsekuensi dari wajib? Fala yasihul wudu'u bidunihi. Konsekuensinya wudu tidak sah kalau tidak istinsyaq. Ini konsekuensi dari apa? Wajib. Kalau konsekuensi dari sunnah, kalau tanpa istinsyak juga wudunya tidak batal, tetap sah. Wa huwa madhab Ibnu Abi Laila wa Ishaq wa ghairihima. Dan ini juga adalah pendapatnya madhab atau madhabnya Ibnu Abi Laila dan juga Al-Ishaq wa ghairihima rahimahumullahu taala. Jadi ada dua pendapat. Bahwa pendapat pertama istinsyak itu sunnah. Pendapat kedua istinsyak itu wajib. Taib, istadallal awwaluna ala qaulihim bi hadithi asyrum min sunanil mursalin. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa istinsyak itu sunnah berpegang pada dalil berpegang pada hadis asyrun min sunanil mursalin. Ada 10 termasuk sunnahnya para rasul yang diutus. Di antaranya al-istinsyak. Di antara 10 sunnah itu adalah istinsyak. Maka di sini istinsyak dikatakan apa? Sunnah. Was sunnah ghairu wajib. Ini dalil pendapat pertama. Ada sebuah hadis tentang asyrum minal fitrah, atau 10 dari fitrah. 10 dari sunnahnya para rasul yang sering dilakukan, di antaranya istinsyak. Maka dengan hadis ini pendapat pertama mengatakan bahwa istinsyak itu adalah sunnah. Wastadalal mujibun, adapun pendapat yang menghukumi istinsyak itu wajib, mereka juga memiliki dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fagsilu wujuhakum, dan basuhlah wajah-wajah kalian, wal anfu minal wajhi, hidung bagian dari apa? Wajah. Hidung itu bagian dari wajah.
bil ahaditsil katsira as-sahihah min sifati fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bidzalik. Dan juga didukung oleh banyak hadis sahih ya dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau terhadap itu. Jadi ya, pendapat kedua mengatakan istinsyak itu wajib ya, dengan dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih ya. Wa ajabu an dalili ghairil mujibina bi annal murada bis sunnati fil hadisi at-tariqah ya. Kemudian pendapat kedua ini juga menjawab hadis yang dipakai oleh pendapat pertama ya, yang mengatakan asyrum min sunanil mursalin ya, hadisnya ada 10 dari sunnahnya para rasul ya. Mereka pendapat kedua ini menjawab bahwa makna sunnah di situ bukan lawan dari wajib, atau makna sunnah di situ bukan ya bagian dari wajib ya. Tetapi makna sunnah di situ adalah at-thariqah ya, yaitu metode atau jalan. Jadi ada 10 metodenya, thariqahnya ya para rasul yang diutus, di antaranya adalah istinsyak. Jadi sunnah di situ ya bukan turunan dari apa? Bukan wajib ya. Lianna tasmiyata sunnah li ghairil wajib istilahun min fuqaha'il mutaakhirin ya. Walihada warada fi katsirin minal ahadits wa minha asyrum minal fitrah ya. Kenapa sunnah tadi dinamakan thariqah ya? Karena ada hadis lain yang mengatakan ya asyrum minal fitrah, ada 10 dari fitrah. Jadi ya hadis ini saling menguatkan, saling menjelaskan bahwa makna sunnah yang dipakai dalil oleh pendapat pertama itu bukan ya sunnah yang di bawahnya wajib, bukan. Ya, tetapi sunnah di situ adalah thariqah. Ya, sunnah di situ adalah thariqah atau metode. Ya. Oleh karena itu, wala syakka fi sihhatil madhhabil akhir liquwwati adillatihi wa adami ma yu'ariduha. Ya. Oleh karena itu, ya penulis di sini lebih condong kepada pendapat kedua. Apa pendapat kedua? Wajib. Kenapa? Ya, karena kuatnya dalil dan tidak ada dalil yang menentangnya. Wallahu a'lam. Jadi ya dari dua pendapat tadi ya penulis lebih condong kepada pendapat kedua yang mengatakan bahwa istinsyak itu wajib. Istinsyak itu wajib, artinya ya tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan karena istinsyak itu ya membasuh hidung. Ya, membasuh hidung yang ini merupakan anggota dari apa? Dari wajah, dan juga ya untuk mengeluarkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh hidung. Ya. Nah, itu pertama ya. Kemudian ya waqad ittafaqal ulama ala wujubi mashir ra'si ya. Para ulama bersepakat akan wajibnya mengusap kepala. Akan wajibnya mengusap kepala. Ya, makanya ya ta'birnya penggunaan katanya kepala bukan rambut, padahal yang diusap apa? Rambut ya. Kenapa kok menggunakan kepala? Ya ini supaya orang yang tidak punya rambut tetap harus diusap. Kalau kalimatnya mengusap rambut, maka orang yang nggak punya rambut gugur. Ya. Makanya ya di Al-Quran ta'birnya kalimatnya dengan mengusap apa? Kepala. Jadi baik orang itu punya rambut atau nggak punya rambut, wajib diusap tidak? Wajib. Wattafaqu aidan ala istihbab mashi jami'ihi. Dan juga ya mereka bersepakat dianjurkan mengusap seluruh kepala. Ya. Walakin ikhtalafu, tetapi yang jadi titik perbedaan ya. Jadi para ulama bersepakat mengusap kepala hukumnya apa? Wajib. Ya, mengusap kepala hukumnya wajib karena ada nas di dalam Al-Qur'an ya. Nas di dalam famsahu biruusikum kata Allah, dan usaplah kepala-kepala kalian. Artinya mengusap kepala itu wajib. Tetapi yang jadi titik perbedaan ya, hal yujzi mashu ba'dihi aula budda min mashihi kulli. Yang jadi perbedaan, yang diusap itu seluruhnya atau sebagiannya saja. Jelas titik perbedaannya? Yang jadi perbedaan para ulama itu apakah yang wajib itu seluruh
atau sebagian, ya, atau sebagian. Itu yang jadi titik perbedaan. Fadhahaba ats-Tsauri wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila jawazi al-iqtisari ala ba'dihi. Ya. Pendapat pertama yang dianut oleh Imam Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Itu mereka berpendapat boleh mengusap sebagiannya saja. Ya. Boleh mengusap sebagiannya saja. Ya. Tetapi ya, pendapat pertama ini juga mereka itu berbeda pendapat lagi tentang apa? Qadril mujzi, berapa ukuran yang disebut sebagian. Jelas? Ya. Mereka mengatakan ya, yang wajib sebagiannya saja. Tapi mereka ini berbeda pendapat tentang ukuran sebagiannya ini mana? Ya. Ukuran sebagiannya ini mana? Ya. Jelas? Ya. Ada yang mengatakan cukup 1 jari, ada yang ya mengatakan qadra dirham, ya, artinya 3 jari sampai 4 jari, ya. Mereka berbeda pendapat, ya. Mereka berbeda pendapat, ya. Wa dhahaba Malik wa Ahmad ila wujubi isti'abihi kulli. Sedangkan Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad berpendapat wajib seluruhnya, ya. Wajib seluruhnya, ya. Kenapa, ya? Kenapa pendapat pertama qadrul mujzi'nya, ya, tidak kita bahas, ya, karena nanti akan dijelaskan bahwa yang terkuat itu pendapat yang mengusap seluruhnya, ya. Makanya di sini qadrul mujzi'nya, batasan sebagiannya itu berapa tidak dibahas, ya. Intinya ya, di antara pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yaitu wajibnya apa? Mengusap sebagian. Pendapat pertama mengusap sebagian saja. Walaupun mereka berpendapat ya tentang ukuran sebagian itu segimana, ya. Apakah setengahnya, apakah, ya. Mereka berpendapat ya ukuran sebagiannya, namun tidak dibahas di sini. Pendapat kedua mengatakan apa? Wajib seluruhnya, ya. Wajib seluruhnya. Ini pendapat yang dianut oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad, ya, serta yang mengikuti keduanya. Sekarang dalilnya istadallal awwalun, ya. Pendapat pertama, apa itu pendapat pertama? Sebagian, ya. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Ala annal ba'alit tab'id, huruf ba di situ maknanya sebagian. Jadi mereka menafsirkan wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian dari kepala kalian, ya, yaitu ba di situ, ya, makna ba di situ adalah at-tab'id, sebagian, ya. Maka ya dari makna ini muncullah pendapat bahwa yang wajib itu adalah sebagian, ya. Adapun lebih dari sebagian itu sunnah, ya. Itu dalil dari Quran. Mereka menafsirkan huruf ba dengan apa? Makna sebagian. Jadi famsahu biruusikum, huruf bi di sini maknanya sebagian. Usaplah sebagian kepala-kepala kalian. Maka yang wajib diusap itu adalah sebagian. Lebih dari sebagian hukumnya sunnah. Kemudian juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah ibn Syu'bah dengan lafaz annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa ala al-imamah. Nabi pernah wudu dan Nabi mengusap bagian ubun-ubunnya saja, kemudian imamahnya. Nah, di sini Nabi mengusap kepalanya bagian apa? Nah, maka ini menunjukkan sebagian apa seluruhnya? Sebagian, ya. Sebagian. Nah, ini ya, ini dalil pendapat pertama yang mengatakan bahwa yang wajib itu adalah apa? Sebagian. Tayyib. Wastadallal mujibuna limashihi kullihi bi ahaditsa katsiratin, ya. Sedangkan yang mewajibkan seluruhnya, ya, yang mewajibkan bahwa kepala itu wajib diusap seluruhnya juga berdalil dengan hadis-hadis yang banyak, ya. Kulluha tasifu wudu'an nabi,
setiap hadis itu mensifati wudu Nabi, ya. Minha hadisul bab, ya, di antara hadisnya adalah hadis yang kita bahas ini, ya. Wa minha ma rawahul jamaah, dan di antara hadisnya juga apa yang diriwayatkan oleh al jamaah, di mana Nabi masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh dirawatkan oleh al-jamaah bahwa Nabi mengusap kepala dengan dua tangannya. Sini dibalikin, ya, kemudian seperti ini. Dimulai dari depan, kemudian ke kofa, ke belakang, kemudian dibalikin lagi ke tempatnya. Ini yang dipraktekkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara seperti ini itu sebagian apa seluruh? Seluruh. Ini dalil pendapat kedua. Ini kuat, ya. Wa ajabu an adillatil mujizina limashi ba'dihi. Pendapat kedua ini menjawab dalil pendapat pertama. Mereka yang berdalil, ya, bahwasanya huruf ba itu maknanya apa tadi? Sebagian. Ternyata, ya, di sini dijelaskan bi annal ba lam tarid fil lughati litab'id. Huruf ba di dalam bahasa Arab tidak bermakna sebagian. Wa innama bimaknaha fil ayat al-ilsaq. Ya, akan tetapi makna huruf ba di dalam ayat tadi ilsaq itu menempel. Yang maknanya alsiqu almashabiru usikum. Tempelkanlah usapan di kepala kalian. Jadi maknanya bukan makna apa? Bukan makna sebagian. Dan ini yang dikenal, ya, oleh, ya, pakar bahasa Arab. Di antaranya berkata Ibnu Burhan, ya, man za'ama annal ba'a litab'id faqad ja'a an ahlil arabiyyati bima la ya'rifunahu. Ya. Kata beliau rahimahullah, siapa yang menyangka huruf ba itu maknanya sebagian, maka dia telah mendatangkan bahasa Arab yang enggak pernah dimengerti oleh orang-orang Arab. Ya. Jadi mereka, ya, tidak mengenal makna ba itu maknanya apa? Sebagian. Lalu apa maksud wamsahu biruusikum, dan usaplah, tempelkanlah, ya, tangan kalian untuk mengusap kepala kalian. Ya. Wa qala Ibnul Qayyim, ya, dan Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, lam yasih fi haditsin wahidin annahu iqtasara ala mashi ba'di ra'sihil batta. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, tidak ada satu hadis sahih pun yang mana Nabi hanya mengusap sebagian kepala. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi, ya, mengusap ubun-ubun dan imamah, ya. Maka itu dilakukan ketika Nabi wudu pakai imamah. Ya, ketika wudu pakai imamah dalam safar beliau, ya, maka beliau menempelkan yang keluarnya itu rambut ubun-ubun kemudian diusapkan, ya, di atas imamah. Artinya kalau Nabi tidak pakai imamah, maka Nabi akan mengusap apa? Seluruh rambutnya, ya. Jadi kenapa Nabi hanya mengusap ubun-ubunnya saja? Karena sebagian ditutup dengan apa? Ditutup oleh imamah. Makanya Nabi setelah mengusap ini, kemudian Nabi melanjutkan mengusap imamah. Ini dilakukan, ya, dalam safar beliau, ya, dalam safar beliau. Wallahu a'lam. Jadi, ya, di antara dua pendapat tadi, ya, maka pendapat yang terkuat yaitu kepala itu wajib diusap seluruhnya, wajib diusap seluruhnya. Wallahu a'lam. Berikutnya, ya, hadis yang kedua yang menjelaskan sifat wudu Nabi. An Amr ibn Yahya al-Mazini, ya, dari Amr ibn Yahya al-Mazini, an abihi, dari ayahnya. Qala, berkata, syahidtu Amr ibn Abi al-Hasan, ya, aku menyaksikan Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi, bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi, ya. Kalau hadis pertama tadi, ya, yang mempraktikkan Utsman ibn Affan.
di mana beliau melihat Nabi berwudu seperti itu. Yang kedua ini yang mempraktekkan Abdullah bin Zaid, ya. Yang mempraktekkan Abdullah bin Zaid, ya. Fada'a bitaurin min ma'in, ya. Maka Abdullah bin Zaid ini, ya, minta dibawakan sebaskom air, ya. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi, ya. Abdullah bin Zaid ini mempraktekkan untuk memperlihatkan kepada mereka bagaimana wudu Nabi. Fa'aqfa'a ala yadaihi minat taur faghasala yadaihi thalathan. Yang pertama, ya, beliau tuangkan baskom tadi ke tangannya, kemudian beliau mencuci tangannya tiga kali. Jadi tidak dikobok. Mencuci tangan awal wudu itu tidak dikobok, tapi dituangkan, ya. Kalau kita mungkin keran gampang, ya. Tsumma adkhala yadahu fitur, ya. Kemudian setelah tangan bersih, ia masukkan tangannya di ember tadi, ya. Famad mado wastang syako wastansar. Kemudian, ya, ngambil air, ya, memasukkan satu tangannya, satu telapak tangannya, kemudian untuk apa? Berkumur dan istinsyak. Jadi satu cidukan untuk apa? Kumur dan istinsyak, ya. Bisalasi ghurafat. Dilakukan 3 kali dengan 3 kali cidukan. Jadi satu cidukan tangan untuk apa? Kumur dan istinsyak. Jelas? Nah, jadi satu cidukan tangan untuk kumur dan untuk istinsyak. Ini juga menunjukkan apa? Berkumur dan istinsyak itu wajib, ya. Kemudian, ya, setelah itu dilakukan 3 kali, ya. Tsumma adkhala yadahu fit taur faghasala wajhahu thalathan. Kemudian dia ambil, ya, dia masukkan, ya, tangannya ke baskom tadi, ya, kemudian ia cuci wajahnya 3 kali, ya, ambil kemudian cuci wajahnya tiga kali, ya. Tsumma adkhala yadaihi, kemudian, ya, ia masukkan kedua tangannya, faghasalahuma marratain ilal mirfaqaini, maka ia basuh kedua tangannya sampai batas siku. Artinya siku ini termasuk yang dibasuh. Siku termasuk yang dibasuh, ya. Marrota ini dalam hadis ini, ya, mencuci tangan dua kali, ya. Dalam hadis sebelumnya Utsman berapa kali? 3 kali. Jelas? Di hadis ini Abdullah bin Zaid, ya, mempraktekkan mencuci tangan itu berapa? 2 kali. Dalam hadis Utsman, ya, mencuci tangan itu berapa? 3 kali. Tsumma adkhala yadaihi, kemudian dia masukkan kedua tangannya, ya, ke air tadi, famasaha bihima ra'sahu, untuk mengusap kepala. Fa aqbala bihima, mulai dari depan, wa adbaro, sampai ke belakang, ya, tarik lagi 1 kali. Jadi membasuh atau mengusap kepala berapa? 1 kali, ya. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian, ya, ia mencuci kedua kakinya. Kedua kakinya, yang nggak disebutkan apa? Telinga. Kenapa nggak disebutkan? Karena mereka faham, ya, mereka itu faham bahwa al-udhunani minar roksi, telinga itu bagian dari kepala. Artinya ketika di sini, ya, mempraktekkan mengusap, ya, kepala, ya, itu telinga disebut karena telinga itu hukumnya ngikut, ya, hukumnya ngikut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengusap kepala, kemudian setelah mengusap telinga dengan memasukkan, ya, 2 telunjuk ke dalam, kemudian yang jempol untuk mengusap bagian luar, yang ini mengusap bagian dalam 1 kali dengan air bekas, ya, mengusap kepala tadi. Jadi tidak ngambil air baru untuk mengusap telinga. Dalam hadis lain dijelaskan seperti ini, ya. Tapi itu, ya, sifat wudu Nabi yang dipraktekkan oleh siapa? Abdullah bin Zaid. Jadi ada perbedaan dari sisi apa? Jumlah membasuh tangan. Taib. Al-makna al-ijmali, ya. Al-makna al-ijmali, ya. Hadal hadis yu'arrifu ma'nahu mimma taqaddama fi syarhi hadis Utsman, ya. Hadis ini juga, ya, hadis Abdullah bin Zaid juga termasuk salah satu hadis yang menjelaskan sifat wudu Nabi, ya, sebagaimana hadis Utsman radhiyallahu taala anhum. Lianna kilal haditsain yasiful wudu al kamil lin Nabi. Karena kedua hadis ini,
yaitu baik hadis Utsman atau hadis Abdullah bin Zaid yang bersama kita sekarang ini, itu keduanya menjelaskan sifat wudu Nabi secara sempurna. Ya, illa annahu yujad fi hadzal hadis ya ziyadatu fawaida 'alal hadis sabiq ya. Akan tetapi di hadis Abdullah bin Zaid ini ada tambahan daripada hadis Utsman ya, daripada hadis Utsman. Di antaranya ya, yang pertama, sarrahahuna bi annal madmadu wal istinsyaq kanat salasan min salasi ghurafatin. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa madmadah, berkumur dan istinsyak itu dilakukan 3 kali dengan 3 kali cidukan. Dan ini nggak dibahas di hadis Utsman. Ya, nggak dibahas di hadis Utsman. Ya, tambahannya dalam hadis ini dijelaskan madmadah dan istinsyak sebanyak berapa? 3 kali. Nah, ini menguatkan bahwa madmadah dan istinsyak itu hukumnya wajib. Fil hadis sabiq dzukira anna ghuslal yadaini kana salasan. Di hadis Utsman disebutkan ya. Di hadis Utsman disebutkan membasuh kedua tangan berapa kali? 3. Di hadis Utsman disebutkan membasuh kedua tangan 3 kali. Wa fi hadzal hadis dzakarahu marrataini faqat. Sementara di hadis Abdullah bin Zaid itu disebutkan berapa? 2 kali ya. Kemudian ya, qala fil hadis sabiq ya, di hadis Utsman dijelaskan summa masaha bi ra'sihi. Kemudian ya dia mengusap kepalanya ya. Wa hadha ta'bir yumkin ta'wiluhu bi ba'dir ras bi ba'dir ra'si kama awwalatil ayah. Ya. Lafaz ini ya adalah lafaz penjelas bagi wamsahu bi ru'usikum. Wa fi hadzal hadis sarraha bimashihi kulli. Akan tetapi dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa mengusap kepala itu sebagian atau seluruhnya. Di hadis Abdullah bin Zaid tadi dijelaskan mengusap kepala itu sebagian apa seluruhnya? Seluruhnya ya. Bal fassala kaifiyatal mashi, bahkan Abdullah bin Zaid menjelaskan cara mengusapkannya ya. Wasyar'u yubayyinu ba'duhum ba'dha fadalla ala wujubi mashihi kullihi kama taqaddam. Oleh karena itu ya, pendapat yang benar adalah mengusap kepala itu sebagian apa seluruhnya ya. Oleh karena itu mengusap kepala itu yang paling kuat adalah seluruhnya. Berikutnya fil haditsaini yadhkuru indal madmad wal istinsyaq annahu yudkhilu yadan wahidatan ya. Di dalam 2 hadis disebutkan tentang madmad dan istinsyaq itu dengan memasukkan 1 tangan. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini dzukira annahu adkhala yadaihi, disebutkan bahwasanya ya yang dimasukkan kedua tangan inda ghuslihima wa mashir ra'si biyadaihi ya, disebutkan ya dengan menggunakan 2 tangan baik ketika mencuci, membasuh kedua tangan atau mengusap rambut. Jadi dengan menggunakan dua tangan. Ini tambahannya ya. Kemudian ya, qala Abu Daud, berkata Al-Imam Abu Daud, ahaditsus shihah kulluha tadullu ala anna mashar ra'si marratan wahidah. Seluruh hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Ya. Seluruh hadis-hadis sahih ya menjelaskan bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Ya, tidak diriwayatkan lebih dari 1 kali. Adapun anggota badan lainnya kadang Nabi ya membasuh sekali, 2 kali, kadang juga 3 kali. Ya. Tetapi untuk mengusap kepala Nabi lakukan berapa? 1 kali. Jadi seluruh hadis-hadis sahih ya menyatakan ya, bahwasanya mengusap kepala itu satu kali. Kemudian ya, ikhtalafal ulama fil bada'ati bil mashi. Ya ini ya, para ulama berbeda pendapat tentang dari mana dimulainya mengusap kepala. Ya.
Pendapat pertama, minal muqaddam ilal muakhar inda Ibni Daqiqil Id was-San'ani. Yang pertama, menurut Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dan Al-Imam As-San'ani, ya, itu mengusap kepala mulai dari depan. Dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, ya. Fa fahima ba'duhum, ya, min qaulihi fa aqbala bihima wa adbar, ya. Sebagian lagi menyatakan annal masha min muakhira ar-ra'si ila muqaddam, ya. Bahwasanya dimulai itu dari belakang. Dari belakang ke depan, ya, kemudian ke belakang lagi, ya. Dan kedua cara ini, ya, semuanya pernah dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Semuanya pernah dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya, ya, ada juga, ya, cara ketiga, yaitu dengan seperti ini. Jadi yang pertama dari depan ke belakang ke depan lagi. Itu cara pertama. Cara kedua dari belakang ke depan lantas kemana? Ke belakang lagi. Ya. Ada cara ketiga dengan seperti ini semuanya. Ya. Ini bagi yang rambutnya nggak mau rusak, yang nggak mau sisir. Ya. Ini. Ya. Nah, ini, ya, berikutnya yang terakhir, yukhadhu min hada jawaz mukhalafati a'dha'il wudu bi tafdili ba'dihima ala ba'din, ya. Yaitu, ya, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bolehnya untuk menyilangkan anggota wudu yang memiliki dua pasang seperti tangan atau kaki, ya. Itu boleh wudunya silang kanan kiri, ya, atau boleh kanan dulu, ya, kemudian kiri dulu. Akan tetapi yang afdal yaitu dengan memulai bagian kanan, kemudian kemudian setelahnya mengakhiri dengan bagian apa? Bagian kiri. Karena ada hadis lain kata Nabi, ibda bima yamihinna. Mulailah berwudu dengan anggota yang kanan terlebih dahulu. Kemudian wa anna taslits huwa sifa al-kamila wa ma dunaha yujzi. Adapun membasuh 3 kali adalah sifat sempurna, bukan berarti wajib 3 kali, ya. Wa ma dunaha yujzi. Boleh juga, ya, kurang dari 3 kali. Makanya Abdullah bin Zaid pernah melihat Nabi membasuh tangan berapa? 2 kali. Utsman bin Affan melihat Nabi membasuh tangan berapa? 3 kali. Bahkan ada hadis lain yang menyatakan kanan nabiyyu yatawaddau marratan. Nabi juga, ya, pernah membasuh anggota wudu sekali. Oleh karena itu para ulama menyatakan 3 kali itu bukan wajib, tetapi al-kamil yang menunjukkan makna sempurna. Ya, yang menunjukkan makna sempurna. Kalau 1 kali dirasa sudah cukup, maka tidak apa-apa, ya, dengan mencukupkan membasuh satu kali, ya. Jadi sekali lagi bilangan sekali, 2 kali, 3 kali itu bukan bilangan wajib. Yang sempurnanya berapa? 3 kali. Karena dengan 3 kali kita semakin yakin seluruh anggota wudhu itu sudah terkena air. Kalau lebih dari 3 kali itu kata para ulama biasanya ada was-was, ya. Biasanya ada was-was termasuk bisikan-bisikan setan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan, ya. Kita lanjut dengan tanya jawab, ya. Itu juga kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Tentang wudhu. Ya, tidak menerima di luar tema. Ya. Tafadhal. Kalau mandinya mandi janabah itu sudah mewakili wudhu. Kalau bukan mandi janabah tidak mewakili wudhu, ya, maka dianggap belum wudhu. Kalau mandinya mandi janabah itu untuk mengangkat hadas besar. Kalau hadas besar aja terangkat, apalagi hadas kecil, ya. Wudhu untuk mengangkat hadas kecil, mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Oleh karena itu mandi janabah sudah mencukupkan dari wudhu, ya, sudah mencukupkan dari wudhu. Wallahu a'lam. Tapi kalau mandinya bukan mandi janabah maka harus wudhu, ya. Karena itu selain mandi janabah. Tapi kalau mandi janabah itu sudah mewakili apa?
sudah mewakili wudu. Wallahu a'lam. Naam. Mandi janabah bisa mewakili wudunya. Nah, gimana kan sebelum mandi janabah kan ya kita misalkan buang air kecil ya, sebut dulu bisa kemudian berambus bereng. Nah, terus buat semua ini. Kemudian di tengah-tengah buang air kecil lagi. Yep. Kemudian kita kenakan bahwa bisa mewakili wudu apakah itu benar? Iya, kalau belum melakukan pembatal wudu. Ya. Kalau belum melakukan pembatal wudu, karena urutan mandi janabah nanti ada babnya, urutan mandi janabah yang sempurna. Ya, yang pertama, ya afwan, membersihkan farj, membersihkan kemaluan. Ya, setelah membersihkan kemaluan, kemudian melakukan wudu, sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian mengguyur bagian kanan, ya. Sebelumnya membasuh, ya, rambut, ya, 3 kali. Kemudian mengguyur bagian kanan, badan bagian kanan. Kemudian badan bagian kiri, kemudian mengguyur seluruh badan. Ya. Maka setelah melakukan hal seperti itu, antum sudah dalam keadaan bersih. Ya. Sudah dalam keadaan bersih. Ya. Ketika beres, ya antum melakukan pembatal wudu. Ya, antum kencing, maka wudunya batal tidak? Batal. Maka dalam posisi seperti itu antum harus wudu lagi. Ya. Karena hadas kecilnya batal. Karena hadas kecil yang tadi terangkat datang lagi. Ya. Sama halnya setelah antum mandi, ya. Setelah antum mandi ini udah bersih, udah pakai minyak wangi, ya, ngelihat istri belum bangun, antum jima lagi, ya mandi lagi. Ya. Karena apa? Hadas besarnya batal. Ya. Jadi sekali lagi itu bisa mewakili, ya, wudu ketika belum melakukan pembatal wudu. Ya. Kalau sudah seperti itu, sudah sampai sudah, ya. Antum pakai handuk apa, maka antum dalam kondisi bersih. Bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil. Tetapi jika setelahnya antum kencing, ya, maka dengan itu datang ke antum hadas apa? Hadas kecil. Diangkat dengan apa? Dengan wudu lagi. Jelas. Diangkat dengan wudu lagi. Jadi mewakili hadas kecil selama antum tidak melakukan pembatal wudu. Ya. Kalau setelahnya, ya, wudu antum batal, ya maka antum harus wudu lagi. Nggak perlu mandi lagi. Yang diulangi apanya? Wudunya, bukan mandinya. Itu kalau yang antum lakukan pembatal hadas, yang antum melakukan pembatal wudu, yang menyebabkan wudu. Tetapi kalau yang antum lakukan adalah yang menyebabkan mandi, maka mandinya pun diulang. Jangankan wudunya, mandinya pun diulang. Wallahu a'lam. Selama seluruh anggota kaki terkena air, wudunya sah. Ya, karena nyelai jari kaki itu para ulama menganggapnya sunnah. Jadi yang wajib itu adalah membasuh kaki hingga mata kaki, seluruhnya kena, punggung dan juga bagian telapak kaki harus kena semua. Selama itu antum pastikan kena, ya maka wudunya sah. Ya. Maka wudunya sah. Kalau ingin sempurna lagi dengan disela-selai jari kakinya. Tapi para ulama, ya, mengatakan itu adalah sunnah. Yukhalil al-asabi atau takhlilil asabi, menyela-nyelai jari tangan atau jari kaki itu sunnah. Artinya kalau nggak dilakukan pun, ya, tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Selama anggota wudu yang disebutkan tadi sudah terkena air. Ya. Kalau tangan hingga siku, kalau kaki hingga apa? Hingga mata kaki. Ya, karena pernah saat safar, ya, Nabi SAW melihat para sahabat wudu bagian tumitnya nggak kena air. Ya, karena memang itu sering terlupakan. Ya, bagian tumit itu nggak kena air. Apa kata Nabi? Wailul lil aqabi minan nar.
celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa tumit termasuk sesuatu yang harus terkena air. Jadi kalau antum pastikan itu semua terkena air, ya walaupun bagian luarnya saja, tidak bagian dalam jarinya, itu dianggap wudhunya sah. Namun lebih sempurna lagi dengan menyela-nyelai apa? Jari, atau dengan merenggangkan jari, ya. Atau dengan merenggangkan jari, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mencuci kepala untuk kawat yang rambutnya panjang, diikat atau digelapang? Kemudian kalau misalkan kawat ini berwudu di tempat terbuka, untuk kepalanya itu gimana? Kan ada laki-laki yang lewat. Ini sebuah pertanyaan yang mendahului materi. Sebuah pertanyaan yang mendahului materi, tapi enggak apa-apa. Yang pertama kesimpulannya, wudhu yang dijelaskan tadi yaitu untuk laki-laki dan untuk wanita. Jadi kalau wanita yang rambutnya panjang, ya searahnya, sekenaannya ini aja, nggak usah sampai ke bawah-bawahnya. Sekenanya ini saja, ya. Sekenanya tangan saja, ya. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekenanya tangan. Kemudian, ya, yang kedua, apakah wajib melepas gelungan? Kata para ulama, melepas gelungan itu wajib untuk mandi bersih dari haid. Ya, untuk mandi bersih dari haid itu wajib dilepas gelungannya. Artinya, kalau selain itu ya tidak perlu dilepas. Ya, jadi asal ketika mandi wajib nih, ketika mandi junub akhwat, ya kemudian ya pas pakai digelung, itu nggak usah dilepas, tinggal selai aja, ya. Nah, tinggal selai aja. Itu untuk junub, tetapi untuk bersih dari haid atau nifas wajib dilepas, ya. Wajib dilepas, ya. Untuk mandi bersih dari haid atau nifas itu wajib dilepas, ya. Namun kalau junub boleh untuk tidak dilepas, asal pastikan ya ini membasahi kulit kepala, bukan kelapa. Membasahi kulit kepala. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau akhwat wudhu di luar? Maka praktekkan sebagaimana Nabi SAW mengusap imamah. Ya, maka ya ketika membasuh rambut, akhwat yang diusap hanya apa? Atas kerudungnya saja. Yang diusap hanya atas kerudungnya saja. Itu pun jangan basah-basah, ya. Ya, asal yang diusap atas kerudungnya, sebagaimana Nabi mengusap apa? Imamah, ya. Imamah itu sorban, ya. Wallahu a'lam. Ya. Nanti dijelaskan pada materi-materi berikutnya. Cukup? Ini di luar tema bukan nih? Enggak, ini kan masih lanjutan tadi. Masih lanjutan. Iya, wudhu jenabah ya tadi. Itu kalau enggak pakai wudhu langsung manja aja itu bisa. Jadi mandi janabah kesimpulannya ada dua. Ada cara sempurna, ada cara mujzi. Ya, kenapa? Karena mandi janabah itu hanya memiliki satu rukun, yaitu mengguyurkan air ke seluruh badan. Jadi kalau antum guyurkan air ke seluruh badan, ya tanpa wudhu dulu, itu dianggap mandinya sah. Selama pastikan seluruh badan itu kena apa? Kena air. Tanpa wudhu pun sah. Itu disebut oleh para ulama dengan ya ghuslul mujzi, mandi yang cukup. Ya, artinya cukup dikatakan dia telah bersih dari junub. Ya, kalau yang pertama dijelaskan tadi adalah tata cara mandi yang sempurna. Ya, kenapa ada cukup, ada sempurna? Cukup itu dilakukan di musim dingin. Ya. Nah, di musim dingin, antum malamnya junub, subuh mau mandi, ya dingin, mau bikin air hangat gasnya habis, ya. Nah itu gunakan metode mandi yang cukup. Ya, gunakan metode mandi yang cukup. Jadi dengan langsung mengguyur dan memastikan seluruh badan terkena apa? Terkena siraman air. Wallahu a'lam. Misalnya
Khuf belum. Apa yang ditanyakannya? Diusap bagian punggungnya saja. Punggung tuh bagian kaki ini di punggung. Ya, itu juga para ulama memberikan syarat, diantaranya kaos kakinya itu tebel gitu. Enggak terlihat kulitnya, tebel ya. Itu membasuh atau mengusap sepatu atau mengusap ya kaos kaki itu termasuk salah satu ya keringanan yang Allah berikan ya untuk umat ini. Ya, keringanan yang Allah berikan untuk umat ini. Itu boleh dilakukan musafir ya sebanyak batasannya 3 hari 3 malam. Kalau mukim sehari semalam ya. Kalau mukim sehari semalam. Dan yang diusap itu cukup punggungnya saja. Punggung kakinya saja. Cukup punggung kaki sebelah kiri, sebelah kanan sekali, punggung sebelah kiri sekali. Ya, namanya juga apa? Mengusap. Sebagaimana tayamum ya. Tayamum itu badal dari wudu ya. Artinya ya itu benar-benar keringanan ya. Antum tepuk ya, kemudian tiup, kemudian ya basuh wajah dan tangan seperti ini saja udah. Bukan seperti wudu digini-gini ya, enggak usah. Iya, karena itu keringanan ya, itu keringanan. Hanya sebagai apa? Isyarat saja. Begitu juga berwudu yang ada perbannya gitu. Itu sama seperti tinggal diusap aja. Sebagai isyarat saja. Tidak usah kasih air sampai ada airnya, diperbannya sampai ngeresep, enggak ada itu. Ya, sebagai isyarat saja. Isyarat diusap. Makanya nanti ada mengusap sepatu, mengusap jabirah, perban dan juga mengusap kaos kaki wallahu a'lam insyaallah. Tapi gambarannya seperti itu. Jadi hanya diusap punggungnya saja. Sebagai apa? Apa sih bahasa kita isyarat ya. Sebagai isyarat saja. Bukan benar-benar ngusap yang harus ada basah seperti rambut apa tidak. Wanita juga kalau mengusap kerudung ya hanya isyarat saja. Tidak usah sampai masuk ke dalam airnya, yaitu buka aja kerudungnya sekalian. Ya, namanya isyarat. Wallahu a'lam. Dalam bab tayamum juga isyarat. Ya, makanya ketika ditepuk tuh ditiup gitu. Ketika ditepuk itu ditiup, bukan pasirnya digini-giniin ya. Ya, jadi sebagai isyarat saja Pak. Tepuk sekali, tiup, usap wajahnya juga cuma segini, ya, atau segini saja sebagian wajah, kemudian juga tangannya seperti ini sudah, nggak usah begini-gini, cuma gini. Nah, itu semuanya bahasanya apa? Isyarat. Ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.